Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa pada malam hari ini kita kembali dapat melaksanakan acara rutin dari Yayasan Insan Cita Senaparang, yaitu melaksanakan tadarus pikiran, yang pada malam hari ini kita akan melaksanakannya di seri yang ke-16 dengan tema Ramadan dan tradisi intelektual. Telah hadir bersama kita pada malam hari ini Bang Ahmad Zaki Mubarak, Sarjana Hukum. Beliau adalah Sekretaris Wilayah Fahmi Nusa Tenggara Barat. Tapi sebelum kita lanjut ke pikiran-pikiran terkait dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada keluarga besar Insan Cita atau Anda yang mengikuti tadarus pikiran baik secara langsung di meeting room Yayasan Insan Cita maupun yang mengikuti secara virtual melalui akun YC Senaparang. Apapun menu berbuka Anda, tetaplah selalu meminum Asel, karena air kemasan Asel adalah produk Kabupaten Lombok Timur. Dan bagi Anda yang ingin mencari sensasi menu berbuka di luar tanpa harus di rumah, jadi telah tersedia restoran yang lengkap komplit, yaitu Lumbung Ta. Nah, di situ Anda bisa memilih menu, ada ikan bakar, ada ayam goreng, ada bebek presto dan lain sebagainya, pokoknya komplit. Jadi silahkan bagi Anda yang mau mencari sensasi berbuka di luar, Anda bisa memilih tempat berbuka yaitu di restoran Lumbung Ta, tepatnya di dekat Pasar Umum Mas Bage. Baik Anda, kita masuk ke materi kita, yaitu tentang Ramadan dan tradisi intelektual. Kenapa kami mengangkat tema Ramadan dan tradisi intelektual ini? Kalau kita merujuk kembali kepada bacaan atau merujuk kepada sumber dari ajaran agama kita, yaitu Al-Quran, bahwa surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Alaq, di mana dimulai dengan ayat yang memerintahkan kepada kita umatnya untuk Iqra, bacalah. Nah, tentu kalimat ini memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya berbicara pada aspek membaca ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran, tetapi tentu bacaan yang seharusnya adalah juga apa-apa yang tersirat atau apa yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ya, mungkin kita ingin mendapat gambaran dari Bang Ahmad Zaki Mubarak, karena beliau adalah intelektual muda di Nusa Tenggara Barat yang banyak melakukan riset juga terkait dengan Ramadan, yang tentu tidak hanya berbicara tentang dimensi moral atau kerohanian, akan tetapi bagaimana Ramadan juga menjadi spirit bagi kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan amalia. Baik, kami persilahkan Bang Zaki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, baik yang hadir langsung di tempat ini maupun beberapa rekan sahabat yang mungkin berkesempatan mengikuti kegiatan tadarus pikiran ini melalui tempatnya masing-masing.
dan salam kita aturkan kepada pimpinan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada rekan-rekan di Yayasan Insan Cita, khususnya moderator, host sekaligus dalam tanda petik pemilik Yayasan Insan Cita. Bukan pemilik, Oh, bukan, ketua Yayasan Insan Cita. Karena pemiliknya kami Lombok Timur. Oh, siap. Jadi saya sudah diberi kesempatan untuk hadir pada malam hari ini. Insya Allah di waktu-waktu ke depan kita akan sering melakukan hal-hal seperti ini untuk mendapatkan manfaat pengetahuan dalam rangka meningkatkan kecerdasan kita masing-masing. Sesuai dengan tema diskusi kita pada malam hari ini, pertama-tama tentu saya menggarisbawahi bahwa yang dimaksud dan diinginkan dari tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana Ramadan menjadi bulan inspirasi bagi kita untuk menjalani aktivitas dan kegiatan. Nah, menjalani segenap aktivitas kegiatan kita. Memang dalam beberapa ide, dalam beberapa gagasan, Ramadan itu sering ditempatkan sebagai bulan, kalau bahasanya dan saya kutip dari bukunya Cak Nur itu, bulan purgatorio, bulan pengampunan. Nah, sebagai bulan pengampunan, tentu pemahaman kita Ramadan menjadi hari-hari yang kita jalani untuk membersihkan diri kita sampai nanti pada puncaknya Idul Fitri. Artinya 11 bulan yang lain itu pembersihannya di Ramadan. Itu ada perspektif seperti itu. Tetapi ada juga yang melihat sesungguhnya Ramadan itu adalah bulan yang harus menjiwai 11 bulan yang lain. Ya kan? Artinya kita tidak membenturkan dua hal ini, tetapi ada perspektif yang mengatakan bahwa Ramadan itu sesungguhnya adalah bulan yang harus menjadi inspirasi di 11 bulan yang lain. Apa itu inspirasi yang bisa kita ambil? Tentu saja ini berkaitan dengan laku kita atau aktivitas ibadah kita selama di bulan Ramadan. Tentu saya kira semua kita sudah memahami dan mengetahui ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kaum beriman untuk melaksanakan ibadah puasa yang tujuannya adalah mencapai ketakwaan. Nah, saya kira disinilah titik tekan dari bagaimana Ramadan itu bisa menjadi inspirasi kita untuk mentradisikan di 11 bulan yang lain. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang pada bulan Ramadan itu mestinya harus dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya ya. Iya, saya kira kalau kita secara kasat mata melihat tradisi di bulan Ramadan yang sering kita dengar hari ini misalnya adalah tadarus. Apakah tradisi itu kita bisa lanjutkan di 11 bulan yang lain? Entah tadarus Al-Quran maupun tadarus pikiran. Tadarus pikiran ini menurut saya jangan berhenti di bulan Ramadan ini saja, tetapi harus terus kita lanjutkan sebagai bagian dari tradisi yang sudah kita jalani hari ini di bulan Ramadan. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang mestinya menurut saya harus kita tanamkan di 11 bulan yang lain.
Kemudian apa saja misalnya ini sebelum kita masuk ya, kemudian kepada tema-tema yang lebih konkret. Kalau kita bicara tentang insan yang beriman kemudian menuju ketakwaan, itu kan sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran ciri-ciri orang yang bertakwa, kan gitu. Pertama, percaya pada yang gaib, menegakkan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, percaya kepada kehidupan di akhirat ya, kehidupan di akhirat nanti. Nah, kalau misalnya tradisi intelektualitas kita, khususnya umat Islam dan tokoh-tokoh muda kayak kawan-kawan kita di HMI, dalam perjalanan hidupnya tidak saja di bulan Ramadan, tetapi di 11 bulan, bahkan 11 bulan yang berikutnya dari tahun ke tahun itu, barometernya untuk menjadi insan yang cerdas itu adalah tema tentang ketakwaan itu. Saya kira tidak ada masalah ya, gagasan yang hari-hari ini hadir. Kalau tadi sebelum kita diskusi ada istilah, mohon maaf ya, saya sebenarnya alumni yang tidak terlalu alergi dengan istilah tukang olah itu. Sebab tukang olah menurut saya seandainya diberi bobot tentang kecerdasan intelektual misalnya, maka mengolah pun menjadi menarik dia. Karena kan substansi dari, mohon maaf sekali lagi, tukang olah itu kan bagaimana dia, kader ini atau organisasi ini bisa menjaga rutinitas, kontinuitas, dan kaderisasi berikutnya. Hanya saja menurut saya tinggal diberi pembobotan terhadap apa yang menjadi idenya, menjadi gagasannya, dan menjadi tujuan dari gerakan mengapa dia melakukan itu. Sehingga kalaupun kita harus melakukan hal-hal seperti itu, tetapi bobotnya terlihat intelektual, saya kira tidak ada soal dengan itu. Boleh jadi tukang olah, tetapi otak harus berisi. Iya, saya kira harus begitu. Tapi sebenarnya gimana sih definisi tukang olah ini dulu, karena sebelum kita lebih jauh berbicara tentang tema kita ini? Iya. Kalau saya mungkin tidak akan tapi kira-kira banyak figur lah, terutama kita di internal HMI. Orang dalam tanda petik kalau tidak bisa mengolah situasi, maka dia tidak akan bisa sampai ke puncak, ya kan? Politisi membutuhkan olahan-olahan untuk sampai kepada di mana dia akan sampai di puncaknya. Pengusaha juga begitu. Sebenarnya mengolah ini mirip dengan negosiasi dan lobby sebenarnya. Kemudian ini diturunkan oleh kita menjadi bahasa yang menurut saya lebih praktis ya, lebih diterima, sehingga dia menjadi tukang olah tadi. Kalau saya, pemahaman saya, mengolah itu mirip kalau hari ini itu seperti teknik lobby dan negosiasi, dan saya kira itu yang juga diajarkan oleh organisasi ini kepada kita. Jadi kalau mengolah itu dikasih bobot, maka dia akan menjadi teknik lobby dan negosiasi. Nggak perlu terlalu khawatir dan terlalu alergi dengan itu. Di HMI juga kita diajarkan teknik lobby, retorika ya. Iya. Itu kan bahasa sederhananya cara mengolah. Iya kan? Seni sebetulnya. Ya, itu seni. Jadi yang bisa mengolah silahkan terus mengolah, tinggal dikasih bobot tentang kecerdasan itu. Kalau mengolahnya cerdas, maka orang juga tertarik. Kan gitu. Saya kira itu, Pak Moderator. Nah, kembali kepada tema kita, ini ada kaitannya dengan itu. Kalau kita bicara tentang, kembali lagi ke tema Ramadan kita, jadi banyak hal sebenarnya yang diajarkan oleh Ramadan ini kepada kita. Kalau teman-teman pernah
kepakaran itu di Amerika, itu menurut buku itu sekali lagi orang sudah antipati terhadap bahkan orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan dosen. Karena apa? Sekali lagi dikatakan di situ akibat dari kemajuan teknologi internet, informasi yang semua bisa diakses di situ, orang kemudian sudah tidak lagi bahkan antipati terhadap tradisi intelektualitas yang dihadirkan oleh sesungguhnya sosok-sosok yang paling berkompeten untuk melakukan itu. Jadi bahkan ada di situ dialog itu, dia ketemu seseorang sepertinya sangat pakar gitu ya. iya, dan dia keluar, bapak itu dosen loh, itu misalnya ya. Itu direspon oleh orang yang dikasih tahu, oh dia dosen, kok baik sekali ya gitu. Jadi seperti tidak yakin bahwa orang yang punya kapasitas di situ itu memiliki nilai-nilai moralitas yang semestinya harus dijaga. Jadi tugas kita sekarang ini sebagai kaum muda dan insan HMI, bagaimana membangkitkan kembali giroh intelektualitas itu. Giroh intelektualitas adalah orang-orang yang ketika dia bertindak, berbuat dan berbicara, landasannya adalah kecerdasan. Nah, bagaimana supaya kecerdasan ini punya nilai? Karena ini kan rujukan kita bagaimana Ramadan itu bisa menjadi inspirasi. Kalau sekali lagi kalau kembali ke konsepnya Cak Nur itu, dari 5 unsur ketakwaan di bulan Ramadan itu, unsur kepercayaan kepada yang gaib itu mendapat titik tekan dalam membaca. Kenapa? Karena kita ketika menjalankan ibadah puasa, bahkan menelan air wudhu saja kita nggak berani melakukan. Padahal sebelah kita nggak tahu kan kita menelan air wudhu. Kita berumur terus menelan itu nggak berani. Itu karena apa? Karena kesadaran kita tentang hadirnya yang gaib, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu mengiringi kita. Sehingga kita menelan air wudhu saja nggak berani kita lakukan, dan rata-rata saya kira semua di sini lah seperti itu. Kita sadar ada Tuhan yang selalu menyertai, melihat, dan pasti akan merespon apa yang kita lakukan. Nah, kira-kira kalau menurut Cak Nur itu seperti itu. Nah, ini perlu saya tekankan. Kadang kita sebagai orang yang mungkin memiliki kelebihan pengetahuan, bukan ilmu ya, memiliki kelebihan pengetahuan, kemudian memiliki kapasitas yang dihargai oleh orang, kemudian dengan pengetahuan kita itu seringkali kita lupa bahwa ada sang pencipta yang selalu mengiringi kita. Ya itu tadi, kadang-kadang kita sebagai intelektual ketika ngomong di media ya, di publik segala macam, pelan-pelan kita kumur-kumur dikit juga itu kan. Nah, ini yang harus kita jaga menurut saya. Kalau kita mau menjadikan Ramadan ini sebagai inspirasi tradisi intelektual kita ke depan. Jadi kalau mau jadi intelektual, ya jangan kumur-kumur lah. Kalau lagi berpendapat, kalau lagi menyatakan pandangan segala macam. Ini yang disebut sebagai tanggung jawab moralitas kita sebagai intelektual. Saya kira begitu, Pak Ceng, kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Selanjutnya kita persilahkan kepada teman-teman yang hadir. Kita mulai dari teman-teman yang hadir dulu di sini. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Pak Khairul Hadi, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan sebagai tradisi intelektual. Ya. Yang kita lihat hari ini cuma
kebanyakan masyarakat kita ya hanya pindah jadwal makan saja. Oh gitu ya. Karena melihat daya konsumsi masyarakat itu malah lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya. Berarti kan ada masalah dalam kita menjalankan tradisi di bulan suci Ramadan ini yang pada hakikatnya adalah menahan. Baik itu menahan dari segala syahwat yang bersifat negatif. Mengenai hal itu pasti ada koneksivitas yang terputus di situ sehingga puasa itu gampang, tapi menjaga puasa itu yang berat di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga spirit itu harus tetap hadir dalam bulan-bulan selanjutnya. Nah, kira-kira masalah apa yang paling urgent sehingga koneksi spirit Ramadan itu berjalan pada bulan-bulan yang selanjutnya? Mungkin itu saja dulu, Kanda. Ya, silakan bisa ditanggapi langsung, Kanda. Ya, pertama mungkin menurut saya ini juga menjadi catatan kita bersama ya, bahwa kesadaran kita tentang bulan Ramadan itu menjadi inspirasi 11 bulan berikutnya itu belum tertanam dengan baik. Kita masih menganggap bahwa bulan Ramadan yang kita jalani hari ini itu memang sebatas bagaimana bahwa di bulan Ramadan setiap tahun kita ini harus tahan makan, harus tahan minum, dan tidak memenuhi kebutuhan biologis selama siang hari. Rutinitas inilah yang menurut saya harus ditransformasikan dia menjadi tradisi. Kalau dia menjadi tradisi, maka tidak hanya bulan Ramadan yang kita jalani hari ini, tetapi juga kita bisa mengkonekkan, kalau bahasa Adinda tadi itu mengkonekkan dengan 11 bulan berikutnya. Kalau tradisi itu yang saya pahami adalah kebiasaan yang nyaris turun-temurun, tidak pernah kita tinggalkan, bahkan berlanjut dari generasi ke generasi. Kenapa kok tradisi belanja? Kenapa kok tradisi mercon? Kenapa kok tradisi jalan-jalan setelah sholat subuh berjamaah di masjid di bulan Ramadan itu yang hidup ya. Itu tidak bisa kita hidupkan di gitu. luar bulan Ramadan, kan itu. Tapi di bulan Ramadan kita tidak bisa, atau itu yang hidup lah di bulan Jalan-jalan sore cari tajil gitu ya. Ya. Nah, Jadi saya kira kesadaran kita tentang itu yang mungkin butuh penanaman. Jadi apakah kemudian di bulan Ramadan yang kita jalani hari ini itu menjadi kebiasaan yang bisa kita jadikan tradisi di luar bulan Ramadan. Memang ini berkaitan dengan kesadaran kita tentang bahwa bulan Ramadan ini begitu banyak keistimewaannya yang kalau kita lanjutkan di hari-hari yang lain, dia punya nilai baik buat kita. Misalnya kita kan hampir semua kita berpuasa itu hanya di bulan Ramadan. Bahkan kadang-kadang yang Senin Kemis pun kita tidak pernah laksanakan, apalagi pakai puasanya Nabi Daud. Begitu masuk bulan Ramadan, nah ini kita jujur aja lah. Begitu yang ada di pikiran kita kan kita nggak bisa ngopi pagi, nggak bisa ngerokok pagi. Ya. Tapi begitu bulan Ramadan selesai, seperti merdeka kita. boleh rokokan juga Pak. Oh iya, seperti merdeka kita dengan itu. Nah kalau Cak Nun itu bilang begini, ini saya kutip-kutip dikit lah. Cak Nun itu bilang begini, sebenarnya kita ini nggak suka dengan apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Saya contohkan tadi itu, kita kan senang tuh pagi-pagi kalau ngerokok, senang ngopi, senang makan, apalagi kebutuhan biologis yang lain, ya kan? Karena itu kita diwajibkan berpuasa. Termasuk juga senang melihat yang indah-indah ya. Termasuk saya melihat yang indah-indah. Karena itu kita diwajibkan berpuasa. Kalau kamu senang melakukan puasa, kalau kamu senang tidak merokok tiap pagi, tidak ngopi, tidak makan, ngapain saya wajibkan? Enak dong, kan itu. Kita diwajibkan karena sesungguhnya di kedalaman diri kita ini tidak suka dengan hal-hal itu, sehingga kita diwajibkan. Mungkin
kalau tadi contohkan mengutip ayat pertama yang turun tentang Iqra, al-alaq ya. Iqra, hampir semua kita rata-rata nyaris tidak senang membaca hari ini, ya kan? Lebih senang membuka WhatsApp. Sedang buka WhatsApp, bisa berjam-jam kita buka WhatsApp, bisa berjam-jam kita lihat YouTube, tetapi membaca kita hampir jarang melakukan itu. Mestinya hal-hal yang tidak kita sukai seperti itu kita maksimalkan di bulan Ramadan. Kalau dia sudah tertanam dalam diri kita secara maksimal di bulan Ramadan dan kita sungguh-sungguh melaksanakan itu, insya Allah di luar bulan Ramadan kebiasaan itu juga akan kita laksanakan. Ya, saya tertarik tadi dengan kutipannya Bang Jaki tadi mengutip buku Matinya Kepakaran, dan dengan melihat fenomena sosial yang terjadi bahwa saat sekarang ini tingkat kepakaran orang ini sangat sulit kita bedakan dengan orang-orang awam. Orang-orang di warung kopi sekarang ini sudah bisa berbicara tentang politik. Orang-orang yang di kampung-kampung sekarang ini sudah bisa menilai si A, si B baik dan buruk. Nah, melihat fenomena yang terjadi ini, bagaimana sikap kita sebagai seorang intelektual Muslim? Bang Jaki. Ya, sesungguhnya kan perbedaan ini kalau kita boleh membuat garis demarkasi antara diskusi di dalam tanda petik, bukan kita bermaksud untuk juga meniadakan informasi yang hadir di situ. Diskusi warung kopi dengan diskusi restoran itu biasanya pasti berbeda, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi isi. Yang membedakan intelektualitas dengan yang tidak intelektualitas, dalam beberapa referensi itu disebutkan kalau orang yang intelektual biasanya dasarnya adalah kecerdasan. Nah, apa itu kecerdasan? Biasanya orang yang cerdas sebelum mereka mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, biasanya punya perencanaan yang matang, punya rumusan yang matang, punya metodologi, ya kan? Punya referensi. Nah, saya kira itu yang membedakan kita dengan masyarakat bebas yang mungkin dengan bermodalkan internet bisa mengomentari banyak hal yang terjadi di sekitar dia. Tugas kita adalah tidak menegasikan apa yang ada di masyarakat itu, tetapi tugas kita adalah sekiranya ada hal-hal yang harus kita berikan bobot, kita berikan kepada mereka. Ada hal-hal yang harus diluruskan, kita luruskan kepada mereka. Jadi tugas kita tidak perlu mendebat, apalagi menegasikan diskusi-diskusi kopi itu. Tetapi sebagai kaum intelektual, tugas kita adalah kalau menurut kita tindakannya belum metodologis, tidak punya perumusan yang jelas, disitulah kita masuk untuk memberikan bobot kepada gerakan yang ada di masyarakat. Tugas kita ini kan kalau zaman dulu kita di kampus itu ada sebagai agen perubahan, ya. Nah, tugas kita adalah bagaimana perubahan yang ada di masyarakat itu menjadi lebih terarah, menjadi lebih berbobot, dan menjadi lebih punya nilai tawar lah di hadapan siapa yang menjadi target dari narasi yang disampaikan oleh masyarakat kita. Memang jangankan orang-orang di warung kopi, ya. Sekarang ini bahkan berdebat dengan anak kita saja yang umur masih kelas 1 SD, 3 SMP. Mereka kan kadang-kadang lebih lama pegang HP dibanding kita. Dan begitu banyak pengetahuan yang ada di sana. Kalau kita sebagai orang tua yang kalah cerdas dengan anak kita, Anda bayangkan bagaimana. Ya, jadi yang belum menikah ini, ya, siapkan diri Anda untuk menjadi lebih cerdas dari anak Anda. Saya sampai begini kan sama anak saya sendiri nggak pernah membayangkan, ya, waktu diskusi sama anak.
yang tentu dengan pendidikannya banyak yang yang sangat fenomenal kita untuk bangga menjadi orang. Nah, tetap berbicara KML kita menyampaikan kepada kita pada ini tentang membaca buku, tidak hanya membaca buku, baca baca apa namanya majalah dan lain-lain sebagainya, membaca buku melalui tidak hanya nah, melihat fenomena ini, kita apa ya sinetron ini lagi tokoh yang muda misalnya melihat kondisi Ada terdiri dari pasti atau melakukan perjalanan. Ini saya terlihat dengan kisah dari sejarah campur itu ketika beasiswa dengan uang beasiswa bisa menggunakan pesawat ke tempat tadi memilih makan perjalanan pergi ke Mesir itu ya, kelihatannya tidak hanya dan itu hanya referensi tertulis, tapi dia itu bagaimana dia merasakan dengan apa yang dirasakan saat berjalan, aroma masyarakat yang dia dan dia punya ini juga berkaitan dengan teori tentang produktivitas itu ya, fokus maka dia ada waktu kalau ada waktu terus hanya waktu fokus tidak ada maka tidak ada produktif maka dengan cara menjadi
atau fenomena hukum dibanding dengan kita men-share tulis dalam buat anak A di kita atau jadi di desa kita itu yang saya tuliskan bahwa daripada kita sendiri. Saya tahu tidak ada waktu tadi. Tulisan yang kita misalnya di kelas itu penulisan adalah ini seperti saat ini. Kalau bisa lebih sering membuat catatan-catatan tentang fenomena yang ada di sekitar kita, termasuk melakukan tadarus pikiran ya. termasuk kalau tadarus pikiran ini bisa rutin tadi ya, dari 1 Ramadan sampai 29 sampai 30 Ramadan, maka ini bisa menjadi dalam tanda petik saingan bukunya Cak Nur yang 30 sajian rohani itu Pak. Ya kan? Bapak tinggal dekat, tinggal ditulis, diperkuat data-datanya. Kemudian prinsip-prinsipnya kayak apa? Itu akan menjadi catatan yang menarik. Nah, ada kalimat yang menarik begini. Orang yang mengalami gangguan kesehatan intelektual itu adalah orang yang berargumentasi dan bertindak tidak berdasarkan prinsip dan data. Ya, jadi seperti tadi, dia bisa bicara apa saja tentang berbagai hal yang dia amati dengan berdasarkan apa yang dia lihat di internet, tetapi prinsip-prinsip moralitas, pertanggungjawaban publik, kemudian prinsip-prinsip akademis dia tidak miliki, maka sebenarnya dia sedang mengalami gangguan jiwa intelektual, gitu kan? Iya, baik, silakan ada lagi pertanyaan Pak Awal. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik sebenarnya tema malam hari ini. Ramadan sebagai tradisi intelektual. Kita sama-sama tahu mungkin ya, kalau di bulan Ramadan itu umat Islam itu sama sekali membaca gitu. Terutama membaca Al-Quran. Itu mungkin menjadi, bahkan tidak hanya aku membaca kondisi, artinya giroh untuk bersedekah masyarakat kita juga cukup tinggi kalau di bulan suci Ramadan itu. Nah, ya di sebelum-sebelumnya sering kita berbicara tentang bahwa masjid itu sebagai sentral pergerakan begitu. Nah, tetapi kalau kita melihat tradisi kita membaca misalnya di bulan suci Ramadan, membaca kitab suci Al-Quran itu tidak hanya sebatas membaca tekstualnya gitu, bahkan apa isi kandungannya secara tidak langsung, misalnya artinya aja kita kadang-kadang tidak paham. Itu kan menjadi tradisi, hanya membaca teks saja. Nah, bagaimana kalau bisa Al-Quran ini dibaca di bulan suci Ramadan itu dibaca dengan teksnya, kemudian ada yang membacakan artinya, setidaknya, mohon maaf misalnya sekedar bismillah aja mungkin orang awam kadang-kadang memahami apa arti bismillah aja gitu. Nah, artinya gerakan intelektual itu bisa sebenarnya dibangun melalui masjid, sebenarnya sentral intelektual, kemudian cara membaca masyarakat itu juga bisa dibangun melalui masjid. Kira-kira seperti itu. Ya, silakan.
bisa ditanggapi langsung. Ya, saya kira itu kan bukan pertanyaan ya, Tapi komentar. ya, semacam respon. Respon ya. Respon terhadap diskusi kita malam hari ini. Memang gagasan menjadikan masjid sebagai pusat gerakan itu memang sudah lama ya. Sudah berulang kali lah dilontarkan oleh banyak kalangan, sehingga muncullah model-model Islamic Center yang tidak hanya menjadi tempat sholat 5 waktu misalnya, tapi di bawahnya ada bahkan ada tempat bisnis, ya, ruang ekonomi, kemudian ada tempat-tempat yang disediakan untuk perkantoran, ada tempat-tempat yang disediakan untuk diskusi adik-adik ya. Itu sekarang memang sedang tumbuh. Ya tidak ada salahnya dengan ide itu, tetapi kalau misalnya itu juga tidak terkelola dan termanage dengan baik, itu juga malah nanti menjadi bumerang ya, bumerang bagi kita umat Islam. Itu yang saya sebutkan tadi, mestinya semua ini kembali dulu kepada Ramadan menjadi inspirasi tadi itu. Titik tekan kepada tentang kepercayaan kita kepada yang gaib itu. Kepercayaan kita dan kesadaran kita sungguh-sungguh tentang kehadiran adanya Tuhan di sekitar kita. Ini berkaitan dengan pertanggungjawaban kita ketika kita mengelola atau memanage masjid sebagai tempat untuk melakukan gerakan-gerakan. Jangan sampai masjid dalam tanda petik itu menjadi salah urus. Kalau masjid menjadi salah urus terhadap gerakan-gerakan kita juga menjadi persoalan kan di kemudian hari. Karena itu saya sekali lagi tekankan, inspirasinya adalah tadi itu. Bagaimana benar-benar ketakwaan yang kita capai di bulan Ramadan ini bisa menjadi energi di 11 bulan berikutnya. Itu catatan yang satu. Yang kedua, saya dikoreksi kalau salah. Nabi pernah bilang, seluruh hamparan bumi ini adalah tempat saya sholat. Jadi tidak hanya masjid, seluruh hamparan bumi ini adalah tempat di mana saya sholat. Kalau misalnya kita pakai itu, maka sesungguhnya sepanjang gerakan kita ini untuk pemberdayaan umat, untuk penguatan civil society di kalangan umat Islam, maka dimanapun tempatnya itu tidak soal. Saya sebenarnya lebih memilih gerakan itu tidak harus ya bukan berarti saya menafikan penting di masjid, tetapi juga bukan berarti di luar masjid itu tidak penting. Jadi ya berbuat baik bisa di mana saja Pak, bisa berbuat baik. Kalau ada tadarus Al-Quran di masjid, tadarus pikiran ya di Yayasan Insan Cita kan, tidak perlu Bogor Pak. Iya kan? Ya, saya kira begitu ya, respon saya. Ya baik, ini kan terkait dengan tradisi intelektual yang saya mungkin Bang Jaki juga bersepakat bahwa tradisi intelektual umat Islam yang pada saat sekarang ini sudah mengalami penurunan jauh. Kalau misalnya kita merujuk kepada bagaimana tradisi pemikiran pada masa lampau, itu justru peradaban Islam sebagai rujukan. Nah, ketika kita berbicara tentang konsep keindonesiaan, bagaimana sih membangun peradaban dari tradisi intelektual itu sendiri, Bang Jaki? Karena jangan sampai kita umat Islam ini, negara kita yang mayoritas berpenduduk Islam, bahkan terbesar di dunia, ini hanya menjadi konsumen dari pikiran-pikiran orang lain di luar Islam. Kita hanya menjadi objek atau konsumen, penerima. Jadi kita bangga hanya membaca hasil pikiran-pikiran orang lain, tetapi kita tidak pernah mampu mengeluarkan pikiran-pikiran kita sendiri sebagai umat Islam. Ya termasuk dengan keluarnya produk-produk
teknologi yang begitu cepat yang kita rasakan pada saat sekarang ini, kita hanya sebagai objek atau hanya sebagai konsumen. Nah, kira-kira pandangan Bang Jaki sendiri sebagai umat Islam yang terdidik atau intelektual, terutama harapan kita kepada adik-adik HMI untuk gerakan apa yang harus dilakukan dalam rangka menumbuhkan kembali tradisi intelektual ini yang hanya kajiannya itu ya tidak hanya sebatas kajian teologis, akan tetapi bagaimana spirit teologi ini mampu dikembangkan menjadi kajian sains. Tentu pertanyaannya membutuhkan jawaban yang sungguh-sungguh itu. Karena membangun peradaban itu kan nggak mudah. Ya. Tetapi kira-kira 10-20 tahun yang lalu kritik itu pernah disampaikan oleh Kunto Wijoyo. Jadi umat Islam ini katanya tidak pernah mampu berada. Ini ada banyak banyak masukan ini. Apa? Terlalu kecil suaranya katanya. Oh gitu ya? Ini langsung Anda. Bang, kalau puasa saya suaranya agak kecil. Sekitar 10-20 tahun yang lalu itu sudah ada semacam kritik lah dari Kunto Wijoyo ya, ketika dia mengatakan mestinya umat Islam ini bisa merubah ideologi yang lahir dari teologi itu menjadi teori, ya. Termasuklah tadi soal masjid itu. Salah satu catatan pentingnya Kunto yang saya baca ketika dia bicara tentang mentransformasikan ideologi menjadi teori itu adalah bagaimana masjid itu bisa menjadi gerakan itu. Sederhana yang sangat dia sampaikan. Kalau kita sholat di masjid, taruhlah tidak di kampung Anda, nih kita sholat misalnya di luar kampung, atau teman-teman saya nih dari Mataram sholat di Lombok Timur, atau yang dari Lombok Timur sholat di Mataram. Pada saat kita sholat berjamaah, minimal pernahkah kita berkenalan dengan orang di sebelah kanan kita dan orang di sebelah kiri kita? Pernah nggak? Hampir tidak pernah. Padahal kalau kita umat Islam setiap sholat berjamaah kemudian berkenalan dengan orang di sebelah kanan kita dan di sebelah kiri kita, kemudian dengan berkenalan itu menjadi silaturahmi, betapa luar biasanya peradaban sosial umat Islam ini. Tapi kan kita nggak pernah melakukan itu. Sholat, kemudian setelah itu rata-rata kita, kemudian kalau tidak sholat ba'diyah ya pulang. Tanpa kita tahu siapa nama di sebelah kita, siapa nama di sebelah kiri kita. Padahal kita sama-sama umat Islam. Nah, itu kira-kira yang dicontohkan oleh Kunto Wijoyo. Ini baru sederhana. Kalau kita mau bicara tentang peradaban yang lebih besar, kalau hal-hal yang kecil ini tidak kita urusin dengan baik, ya bagaimana kita bicara tentang sesuatu yang besar? Kalau kita bicara membangun peradaban intelektual, saya kira salah satu syaratnya itu kan menurut saya kita harus intensif melakukan debat-debat intelektual, ya kan? Kalau kita rajin melakukan debat-debat intelektual dengan beragam latar belakang, saya kira kita akan bisa melahirkan generasi yang punya daya intelektual yang tinggi. Kalau kita bertemu kemudian tidak ada ruang perdebatan itu, kita tidak pernah terangsang, termotivasi untuk mengembangkan pengetahuan kita. Jadi pikiran-pikiran ini harus sering diuji, ya? Harus sering diuji. Dan biasa itu dalam tradisi intelektual, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, jangan pernah alergi dengan pendapat yang berbeda dengan kita. Begitupun sebaliknya, sepanjang argumentasi yang kita sampaikan punya dasar, punya data, dan punya prinsip, seperti yang saya sebutkan tadi itu, supaya kita nggak terjebak menjadi
intelektual yang sakit jiwa tadi itu. Minimal punya prinsip, punya data, terstruktur dan lain sebagainya. Jadi kita harus kembangkan itu pola-pola perdebatan yang sehat, pola-pola diskusi yang mencerahkan. Itu mungkin hasilnya tidak hari ini, tetapi bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Kita mulai saja dari internal kita, misalnya kalau tidak di keluarga, di organisasi dan lain sebagainya. Dan memang tradisi kita kan kalau misalnya perdebatan-perdebatannya ini otokritik juga buat kita. Seringkali yang muncul misalnya kalau kita ada momen-momen kongres, momen-momen konferensi, itu ya kan yang lebih muncul berapa jumlah meja yang pecah, berapa jumlah kaca yang retak dan lain sebagainya. Tapi gagasan besar HMI tentang apa bangsa ini tidak pernah kita munculkan. Termasuk calon mereka diuji bacaan Al-Qur'annya kan gitu. Apalagi begitu. Nah, saya kira ini harus kita mulai dan saya kira kita tidak perlu alergi dengan itu, bahwa kita sebagai generasi muda, khususnya teman-teman ini harus masuk ke semua sektor ya. Ada ke politik, ada ke ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Kan porosnya itu satu. Porosnya adalah bagaimana kita mengelola atau mengolah itu dengan cerdas, sistematis, dan tindakannya dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Kalau sudah dirasakan manfaatnya oleh orang banyak, maka dengan sendirinya peradaban itu sedikit demi sedikit akan menjadi peradaban yang diperhitungkan oleh orang. Anggaplah tadarus pikiran malam ini atau beberapa hari sebelumnya, itu cara kita mencicil peradaban yang kita inginkan bersama. Ini cara kita mencicil nih, supaya kalau tidak mencicil, investasi lah, ya kan? Investasi kita sedikit demi sedikit supaya ke depan itu kita memiliki kesadaran bersama tentang itu. Begitu, Pak. Ya, kalau kita melihat tradisi selama ini kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kajian-kajian yang kita lihat di masjid, terutama pada saat acara nuzulul Quran, itu lebih banyak berbicara tentang halal haramnya puasa, kemudian hal-hal yang sah dan membatalkan puasa. Nah, mestinya kan kita sudah naik level kajiannya. Nah, kita yang masyarakat intelektual mestinya menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan kajian untuk bagaimana melahirkan pikiran-pikiran yang baru. Terutama selalu kita bagaimana mendorong generasi ini untuk lebih cinta kepada sains atau ilmu pengetahuan. Karena kalau kita merujuk, artinya melihat kondisi umat Islam yang ada di Indonesia sendiri yang mayoritas bermazhab Syafi'i, mestinya yang harus kita jadikan spirit itu adalah spiritnya Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa janganlah kamu tinggal di suatu negeri yang di situ kamu tidak bisa bertanya tentang agamamu, dan juga kamu tidak menemukan orang yang bisa mengerti tentang kesehatan kamu. Nah, itu artinya bahwa sangat penting kita tinggal di suatu negeri yang di situ ada ulamanya dan ada orang yang paham tentang ilmu kedokteran, artinya paham tentang sains. Nah, ini kan berarti Imam Syafi'i sendiri sudah menyeimbangkan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Nah, ini yang fenomena ini yang sekarang ini, apalagi dengan maraknya ya dengan tidak menyinggung tradisi di pesantren misalnya, sekarang ini lagi marak ke pesantren-pesantren tahfiz. Itu mestinya harus disemarakkan juga dengan melahirkan pesantren-pesantren saintifik. Nah, gitu. Jadi pesantren juga melakukan kajian saintis, tidak hanya sebatas melahirkan ahli hafiz, tetapi juga ahli saintis. Nah, menurut Bang Jaki sendiri, kira-kira terobosan apa yang perlu kita lakukan ini ke depan ini, nah, terutama di generasi hidup kita? Ya, dari awal dulu lah ya. Ya. Tadi soal haram puasa, memang kadang-kadang kita ini juga suka habis waktu kita
ini menurut saya perlu ditradisikan. Kadang-kadang kita ini lebih sering ngurusin soal ibadah orang lain. Di bulan puasa ini hadis qudsi itu jelas menegaskan bahwa ibadah puasa itu khusus untukku, kata Tuhan. Maka akulah yang akan mengatur pahalanya. Ya kan? Kita hanya disuruh untuk berpuasa. Hanya suruh berpuasa. Itu, Nantilah sah dan tidak sahnya itu urusan Tuhan dan umatnya ya. dengan kita, dengan pribadi kita. Jadi ini salah satu poin bahwa sebenarnya kita ini lebih baik bulan Ramadan khusus untukku. Kemudian soal terobosan apa khususnya bagi generasi depan, memang beberapa mencoba melakukan, kalau yang kita dengar ya universitas, kalau kita baca konsep kalau menurut Laude 4.0 kemajuan. Koordinasi evaluasi dan kedepankan tentang apa tadi, tahfiz. Ya, saya kira hafalan sangat dibutuhkan oleh kita, karena kalau tidak ada tradisi menghafal, jangan-jangan Al-Quran yang terkitab hari ini juga tidak ada. Kan dulu Anda yang menjadi dasar itu salah satunya adalah hafalan dari para sahabat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya hafalan yang kemudian ditafsirkan oleh kita bisa menjadi rujukan pengetahuan yang lebih membumi. Itu tugas kita sebenarnya adalah bagaimana membentuk satu kelompok, satu komunitas yang saya kira ke depan bisa melihat lebih dekat dari apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Al-Quran. Banyak tentang ayat-ayat yang kalau kita terjemahkan itu menjadi sumber dari gerakan ekonomi. Ada ayat-ayat yang kalau kita terjemahkan dia menjadi sebuah gerakan politik. Dan banyak lagi dalil-dalil yang bersentuhan dengan hukum dan keadilan. Nah, tentu rumusan-rumusan seperti ini perlu kita telurkan untuk kita tindak lanjuti dengan sumber daya yang kita miliki. Sumber daya yang kita miliki di HM ini kan sangat berlimpah ya. Berapa profesor, berapa dokter. Belum lagi yang kalau S1 mah sudah sangat banyak. S2 juga sudah sangat banyak. Yang profesor juga. Setidaknya dengan cara ini kita menjadi orang yang tidak terlibat dari upaya mematikan kepakaran tadi itu.
kita harus menghargai ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh senior-senior kita yang hari ini menjadi guru besar, menjadi doktor dan lain sebagainya. Dan saya kira kalau kita dengan sukarela misalnya menghadirkan beliau-beliau untuk memberikan pengetahuan sekaligus ilmu tentang apa yang kita butuhkan, yang dasarnya tadi itu adalah ayat-ayat Al-Quran tadi, saya kira pasti beliau-beliau juga akan sangat welcome dengan itu. Ya baik, Kanda, kita buka satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Silakan, Bung Awan. Nyambung sih tadi Kanda. Saya tarik ke belakang tadi soal ya matinya kebakaran dan sebagainya kan. Saya tertarik dengan ada satu quote yang Yudi Latif nih. Dia bedah buku, saya ikut diskusinya. Trouble kita hari ini tuh kalau tadi yang pertama matinya kebakaran kan. Nah, kita anggap poin pertama itu. Yang kedua adalah matinya silsilah memori intelektual kita hari ini. Misalnya begini, kita bisa bikin skemanya untuk cek hal itu. Contoh misalnya hari ini kalau kita tanya mahasiswa sekarang, dia akan lebih cepat menyebut Karl Marx misalnya, Lenin, Stalin apa dan di luar itu. Sementara ilmuwan kita yang notabene-nya di dalam di Indonesia misalnya, intelektual muslim kita itu terlupakan. Nah jadi ini belum sebetulnya bukan copy paste ya, tapi mengambil pernyataan Yudi Latif itu. Nah ini saya melihat adanya proses kekeliruan cara berpikir dari situ. Kenapa? Kita bicara misalnya mengambil konstruksi berpikir negara ala orang barat. Padahal ilmuwan-ilmuwan muslim kita konstruksi berpikirnya soal negara itu ada gitu kan, dan bahkan ada nilai-nilai dan spirit lokal yang dimuat di situ. Nah, ini yang hilang dari kita. Nah, ini mungkin bisa jadi refleksi untuk misalnya di program training di HMI misalnya. LK1, LK2 kan ideopol teratak saja. Kenapa harus bicaranya ke barat semua kan? Padahal kita punya intelektual muslim yang bisa dipadukan. Misalnya Cak Nur dengan pemikiran Gus Dur bagaimana? Karena itu yang akan membuat dinamika di bangsa ini gitu kan. Ya kalau kita bicara ke barat ya dinamika orang di barat. Cuma kan karena pemikiran mereka impor ya kan oleh kita, jadi ya kita mau tidak mau harus ikut dalam perdebatan itu. Nah ini menurut saya yang juga menjadi trouble kita. Kalau bicara ini kan akarnya pasti budaya literasi Bang. Nah jadi kita tertarik dengan pemikiran orang, sementara pemikiran intelektual muslim kita hari ini cenderung terlupakan. Jadi kita nggak punya sanatnya itu langsung ke barat Bang, bukan ke Cak Nur atau ke ini ya. Ya, lebih bangga menyebut itu Sakran Pane misalnya ya. Ya, menyebut ilmuwan intelektual barat itu kesannya lebih intelektual, lebih rajin baca kesannya ya kan. Padahal kita ya banyak lah literasi kan. Cak Nur pemikir zamannya ya Gus Dur ya kan, dan banyak lagi. Tetapi ya tidak tersebut hari ini gitu. Itu sih Bang. Kalau misalnya berbicara ideologi statak ada Bang Dahlan dan Harjo ya. Ya baik, tadi Bung Awan ini dia populer sebagai Bung Awan kalau di sini. Jadi bahkan di kios-kios ini populer sebagai Pak Awan. Kalau di kios-kios yang bisa memberikan beliau ngutang ya kalau di kios-kios terdekat. Jadi dipanggil Pak Awan. Kalau bahasanya Pak Ozi, konsumen yang konsumtif. Ya jadi beliau ini menyoroti terkait dengan matinya silsilah keilmuan. Jadi kalau di tradisi pesantren disebut dengan sanad keilmuan. Nah, jadi sanadnya itu nggak jelas. Tiba-tiba berbicara ABC hebat, kemudian filsafatnya ke barat-baratan, tetapi ketika ditanya tentang pemikiran muslim di dalam negeri misalnya, atau intelektual muslim yang dilahirkan oleh HMI misalnya, kalau ada kita berbicara Kunto Wijoyo misalnya melahirkan konsep Islam aktual, kemudian ada Bang Azumardi Azra yang konsep pemikirannya tentang Islam inklusif. Nah, justru kita lebih tertarik untuk berbicara tentang
konsep orang-orang di luar sana. Ya, melihat fenomena ini seperti apa pendapatnya Bang Jaki ini? Ya, respon yang menarik tadi itu, mungkin gara-gara itu juga akhirnya Yudi Latif buat buku genealogis itu ya. Nah, gara-gara itu sehingga kita diingatkan oleh buku itu bahwa ada garis yang linear dari para pemikir-pemikir itu. Saya kira mungkin itu awal dari apa yang disampaikan oleh Yudi Latif melalui bukunya. Tetapi kalau kembali lagi kepada tema kita, misalnya soal Ramadan ya, Ramadan hari ini, kalau saya kembali lagi kepada diri orang yang bertakwa itu kan salah satunya adalah dia percaya dengan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah dan kitab-kitab sebelumnya. Nah itu oleh Cak Nur ditafsirkan sebagai adanya kontinuitas dari ajaran-ajaran sampai kepada kebenaran. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh siapa tadi? Awan. Itu ini berkaitan dengan sanad juga kan, berkaitan dengan urutan, dengan sanad, dengan silsilah, sehingga sampai kepada mencapai kebenaran itu kita juga harus mau merujuk dari awal. Tapi kan sekali lagi pertanyaannya kan kelemahan umat Islam ini, jangankan kita total belajar tentang Al-Quran, baca saja jarang, apalagi baca kitab-kitab sebelumnya. Ini kan, ini otokritik buat kita juga ini, ya kan? Apalagi bicara atau membaca kitab-kitab sebelumnya. Oke, kita mulai dari yang sederhana tadi, yang paling nyampe misalnya di pikiran kita adalah merunut gagasan dari yang dicetuskan oleh Cak Nur misalnya. Nah, kalau Cak Nur itu kan silsilah pikirannya juga lahir dari gagasannya Fazlur Rahman misalnya. Kemudian Quraish Shihab dia juga punya guru, ya punya sanad, sehingga tergantung kita sekarang apakah kita akan mencoba menggali itu dengan setotal-totalnya sampai di mana sehingga kita punya gagasan yang menarik. Nah, kalau misalnya tadi dikaitkan dengan beberapa pemikir barat, timur dan lain sebagainya yang menurut Awan tadi itu kok kayaknya lebih populer. Ini juga menurut saya ternyata dunia intelektual itu juga butuh marketing yang bagus, ya kan? Perlu marketing yang bagus, perlu memasarkan pikiran yang bagus sehingga mahasiswa hari ini atau pemuda hari ini itu bisa jatuh cinta dengan apa yang kita idolakan dalam Islam. Jadi ada 100 buku, ada 100 berpengaruh. Ada 100 tokoh muslim yang jenius ada. Bahkan ada apa namanya 100 tokoh muslim terkaya misalnya. Saya nggak tahu kalau itu. Tapi sampai ada pembagian ya, dan saya punya semua itu bukunya. Ada 100 muslim jenius. Ada 100 pemikir muslim di Indonesia. Itu semuanya ada yang kita tinggal gali pengetahuan dan informasi dari para tokoh itu. Bahkan ada kitab orang gila yang ada 100 orang gila, ada 100 orang yang dianggap gila tapi dia jenius misalnya. Itu ada juga. Nah, Atau ada 100 orang gila yang dianggap sebagai wali. itu. Yang marak sekarang teman di YouTube itu orang gila dianggap Betul, wali. betul. Jadi ini memang sangat kita butuhkan kemampuan kita untuk menyerap informasi yang ada di sekitar kita.
Kalau kita nggak punya dasar, nggak punya landasan juga menelusuri sana juga bisa kemana-mana. Tetapi idenya tadi saya sangat setuju itu. Jadi nanti di HMI kadang-kadang perlu dibuat tadarus pemikiran Cak Nur, tadarus pemikiran Fathur Rahman, tadarus pemikiran siapa? Harus pemikiran politik ala Bang Anas kan? Bisa, apa saja bisa. Jadi saya kira itu semua bisa menjadi ide, dan saya kira tugasnya Ketua Yayasan Insan Cita ke depan ini semakin berat justru di luar bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan sudah ada tema-tema pemuda galau. Jadi ada satu tema pemuda galau. Jadi kita terinspirasi dari kegalauan Ahmad Wahid melihat fenomena zamannya pada saat itu. Ya, saya kira itu Bang Jaki. Mungkin closing statement ini kita sudah masuk di sesi terakhir, kita sudah 60 menit kita berdiskusi tidak terasa Bang. Oke. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada teman-teman di Yayasan Insan Cita sudah memberikan kesempatan saya hadir di momentum yang sangat bersejarah ini menurut saya. Jadi pilihan kita ke depan adalah apakah aktivitas kita, tindakan kita, ucapan kita, dan kata-kata kita itu didasari oleh kecerdasan yang kita miliki atau tidak. Kalau dulu kita sering mendengar ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, dan ada kecerdasan spiritual, maka ketiga hal itu harus kita menjadikannya sebagai sumber untuk kita berbuat, berkata-kata, dan melakukan apa saja. Ini yang akhirnya nanti akan membedakan kita, apakah kita itu jago lobby dan negosiasi atau justru menjadi tukang olah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Jaki atas pandangan-pandangan yang diberikan kepada peserta tadarus pikiran pada malam hari ini. Jadi Anda yang mengikuti dan mendengarkan tadarus pikiran pada malam hari ini, Anda sendiri yang menyimpulkan, karena saya tidak mau membatasi pikiran-pikiran Anda sendiri. Jadi Anda sendiri yang menyimpulkan supaya tidak membatasi ruang kebebasan berpikir Anda. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali lagi kepada Anda untuk setiap berbuka puasa jangan lupa minum air kemasan Asel, karena ini adalah produk Kabupaten Lombok Timur sendiri. Ada manis-manisnya Bang. Dan bagi Anda yang mencari sensasi tempat bersama keluarga untuk menu berbuka di luar, telah tersedia restoran Lumbung Ta yang siap menyajikan berbagai varian menu. Ada ayam bakar, ada bebek presto, ada ikan bakar, dan lain sebagainya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akhiri pada dua salam. Jadi salam tradisi pesantren ini, salam tradisi pesantren